Dan Betul. kita juga akan obrolin ini lanjut ya Cut ya. Iya dong pastinya. Sore ini kita panggil langsung redaktur Detik News untuk bahas ini bersama-sama bareng sama kita. Ini masih fresh from the oven. Ada Pak Dhani Irawan di sini. Selamat sore Pak Dhani. Selamat sore. Siap, bagus banget. Tadi pada habis breaking. Udah belum Pak breakingnya? Ini sambil nih. Sambil ya. Sambilan ya. aja Pak, sambilan aja Pak. Sambil, jadi ini kan berarti kalau misalnya dari yang tadi kita tonton bareng-bareng berarti udah keluar ya putusannya yang adalah putusannya adalah tidak diterima gitu. Tidak diterima. Ada syarat yang tidak terpenuhi, jadi bukan putusan yang ditolak gitu, tapi tidak diterima karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Tadi kalau tadi karena barusan banget jadi agak cuman yang saya tangkap adalah bahwa ada 2 sprindik untuk Pak Hasto, di mana kalau menurut hakim itu seharusnya permohonan pra peradilannya itu dipisah bukan digabung. Nah ini yang saya tadi agak harus dicek lagi harus dicek ulang itu apakah seharusnya menurut hakim dipisah atau digabung. Nah itu pokoknya poinnya di situ yang jadi pertimbangan hakim. Kenapa kemudian pra peradilannya tidak diterima gitu. Ya. Tapi kalau pra peradilan nggak diterima berarti status yang tersangka yang digugat sama Hasto ini tetap jadi tersangka dong berarti beliau? Betul, tetap jadi tersangka yang bersangkutan. Sebentar. Oke. Kita coba ini lagi ya Detikers, remind lagi buat Detikers semua. Sidang pra peradilan gugatan status tersangka Hasto Kristianto yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu kemarin kan sudah selesai nih. Nah hari ini dibacakan keputusannya. Jadi tadi udah disampaikan bahwa ternyata ditolak ya Pak bahasanya ya. Tidak diterima. Nama hakim yang tadi membacakan adalah Juyamto ya Pak? Iya betul. Juyamto, jadi begitu. Jadi ada putusan tadi kita juga masih berusaha untuk mengumpulkan informasi yang tadi sudah disampaikan di putusan begitu ya. Sambil kita mengumpulkan informasi tersebut, kita juga akan ngobrol lagi soal bagaimana akhirnya hasil perang terbuka ini katakanlah seperti itu untuk selanjutnya kira-kira akan seperti apa? Iya betul. Nah tapi sebenarnya Mas aku boleh nanya nggak sih ini poin yang memberatkan tuh sebenarnya untuk di sidang ini tuh apaan aja sih Mas? Yang baik buat Hasto maupun si KPK-nya kali ya. Oke, buat review dikit sebenarnya kan dari tokohnya sendiri pun juga udah ini ya seksi lah gitu. Seorang sekjen PDIP menjadi tersangka KPK gitu. Dan tarikannya pun juga seksi di mana salah seorang buron legendarisnya KPK yaitu Harun Masiku gitu. Ada nama itu tersorot di situ juga ya. Otomatis akan jadi sangat menjadi sorotan publik. Gitu. Tantangannya adalah yang pertama tentunya misal dari sisi KPK di mana selalu dirongrong tentang Harun Masiku kapan ditangkap dan segala macam bla bla bla. Terus kemudian dengan menetapkan seorang Hasto sebagai tersangka dengan banyak tudingan-tudingan kriminalisasi dan segala macam. Tentunya itu jadi tantangan tersendiri buat KPK untuk proving bahwa dia adalah benaran. Ini jadi salah satu step awal di mana bahwa apa yang dilakukan KPK ya sebelum langkah ke pokok perkara, karena ini sebenarnya baru step awal tentang urusan administratif aja gitu. Sedangkan dari Hasto ya tentunya bagaimana dia defend untuk ini langkahnya sangat kriminalisasi saya ini gitu dan segala macam, itu juga jadi tantangan buat Hasto tentunya gitu. Dan kalau boleh kalau udah bisa dijelasin gitu ya soal hasil putusan ini yang hari ini dibacakan, apa artinya buat KPK dan juga apa artinya buat Hasto, Pak? Jadi step awal aja sebenarnya kayak yang saya tadi bilang bahwa pra peradilan itu baru tentang urusan administratif. Kayak misal katakan kita mau masuk sekolah ada syarat-syaratnya lah gitu. Atau mau ngelamar kerja ada syaratnya harus S1 segala macem. Itu step awal di situ dulu gitu. Nah dengan udah adanya putusan ini berarti lebih akan lebih
leluasa bagi KPK untuk mungkin mengegas lagi untuk kemudian kan sebelumnya kan sedikit mengulang kan sebelumnya Hasto sempat hadir di KPK dan kemudian meminta untuk sempat ada penundaan pemeriksaan kalau nggak salah untuk menunggu hasil pra peradilan ini. Oke. Berarti setelah ini kan KPK akan melanjutin lagi pemeriksaannya ya, berarti. walaupun pemeriksaan saksi selama proses pra peradilan sebenarnya jalan terus gitu. Sekarang mungkin menurut saya akan lebih leluasa lah untuk KPK melakukan pemanggilan dan segala macamnya gitu. Bagi Hasto pun juga ya udah kita perang aja udah di pengadilan sekalian. Di pengadilan gitu. nanti kita akan gitu ya. buka-bukaan di sini gitu. Kemungkinan gitu ya. Yes. Karena belum ada lagi follow up respons beliau setelah ada putusan ini ya. Berarti habis ini belum langsung ke pengadilan ya Pak? Belum. Akan ada stepnya tuh apa berarti sampai ke pengadilan? Yang pertama tentunya ini kan masih dalam proses penyidikan. Di proses penyidikan sendiri ada bisa yang tersangkanya ditahan atau enggak itu tergantung dari penyidik. Kalau toh kemudian ditahan berarti ada apa sih istilahnya? Pokoknya batas waktu, karena kan ada batas waktu penahanan. Berarti dia harus ngebut perkaranya lengkap dan segala macam. Baru diajuin ke pengadilan, kemudian dan disitulah prosesnya kemudian pengadilan. Ketika vonis pun juga nanti masih ada step lanjutnya, banding dan segala macam gitu. Cuman pasti ramenya pasti di pengadilan tingkat pertama karena di situ pemeriksaan saksi segala macam. Bagaimana peristiwanya segala itu di situ gitu. Bisa diukur nggak sih estimasi waktu sampai nanti akan di pengadilan itu? Kalau ini andai Pak Hasto kemudian ditahan oleh KPK, kurang lebihnya adalah bisa paling lama adalah sekitar 3 bulan setelah itu akan masuk ke pengadilan. 3 bulan setelah dia ditahan. Oke. Tapi habis ini berarti Pak Hasto setelah tadi ditolak ya tadi ya. Itu tidak diterima. Emang agak ini nih. Agak ambigu gitu. Bedanya apa sih Pak itu? Tolak diterima tadi. Padahal kan kalau kita nolak berarti tidak diterima ya. Apa bedanya dengan tidak diterima gitu agak lupa. Penyampaian terminologinya gitu. Berarti itu adalah dua arti yang sangat berbeda. Ditolak dan tidak diterima itu adalah dua arti yang sangat berbeda. Untuk di putusan pengadilan itu berbeda sebenarnya. Bukan tergantung subjeknya yang ditolak itu apa atau yang tidak diterima itu yang mana. Kalau tidak diterima tuh bahwa gugatannya ada cacat atau tidak memiliki dasar hukum. Tapi kalau ditolak tuh memang benar-benar ditolak bahwa gitu. apa yang pemohon dalilkan ya salah gitu. Berarti ada sebagian yang benar. Yes. Yang sebagian benar itu disampaikan nggak tadi? Tadi hanya sampai ke yang saya sempat perhatikan tentang urusan sprindik itu aja. Jadi belum saya pahami lagi sih sebenarnya pertimbangan hakimnya seperti apa. Tapi yang tadi masuk adalah di situ doang yang soal sprindik itu. Yang pasti kalau tidak diterima itu status Pak Hasto tetap tersangka berarti ya. Tidak diterima gugatan status tersangkanya. Lupa ingat dulu tuh sempat bikin analogi sih soal gimana? Jadi soalnya analoginya tadi nembak-nembakan nih disampaikan sama Pak Dhani. Jadi sambil breaking jadi udah buyar semua nih. Iya. Lumayan tadi kita dapat 3 SKS, harusnya ada analogi tembak-tembakan gitu ya. Iya, boleh tuh, itu padahal menarik loh. Nah, terus tapi kalau misalkan soal video skandal-skandal politis itu tuh yang katanya akan dibeberkan, kira-kira jadi dibuka nggak nih? Kan memang sebelumnya banyak lah apa yang disampaikan oleh Pak Hasto dan segala macam gitu, dan kemudian di proses persidangan pun juga cukup panas gitu, ada debat-debat dan segala macam. Tapi yang saya perhatikan bahwa sebenarnya yang debat ada di dalam pra peradilan itu baru kulitnya saja sih sebenarnya gitu. Karena tadi pra peradilan itu sebenarnya hanya urusan administratif tentang sah tidaknya aja gitu. Cuman dalam pengalaman sebelumnya di mana KPK kalah dalam pra peradilan itu seringkali ada yang masuk ke pokok perkara. Nah, dari situ kemudian KPK cara kerja KPK di pra peradilan jadi agak berubah
Di mana kemudian dia spill dikit tuh tentang isi perkaranya seperti apa. Contoh sebenarnya misal katakan di pra peradilan itu hanya kayak misal netapin tersangka tapi dia nggak bawa surat tugas. Itu di pra peradilan kan gitu. Jadi sebenarnya sebatas itu, tapi tidak tentang perbuatannya apa. Belum ketahuan belum masuk ke situ. Pokok perkara itu akan dibahas di pengadilan gitu. Nah, tapi ketika KPK sempat pernah kalah, saya lupa ingat kasus yang mana, tapi pernah kalah di mana KPK dianggap tidak menguraikan perbuatannya apa gitu. Jadi bukan cuma perkara administratif. Nah, di pra peradilan Hasto ini kemarin KPK spill dikit-dikit tuh bahwa kemarin gini kasusnya gini, cara ada chat di mana Hasto yang diklaim oleh KPK dibilangnya Hasto menyuruh buat nenggelemin HP Harun Masiku dan segala macam. Itu tuh sempat di spill. Makanya itu bahasa anaknya ya di spill tipis-tipis lah. Jadi bumbu baru ya. Iya benar-benar. Kasus ini ya. Ada seasoning. Biasanya apa alasan KPK nggak dikit-dikit itu? Ya itu tadi karena pernah kalah. Karena pernah kalah karena dari presiden sebelumnya KPK pernah kalah di mana hakimnya dalam pertimbangan hakimnya menganggap bahwa lu bawa kayak yang tadi lo ada suratnya ada gitu. Tapi kasusnya gimana? Ya kita nggak bisa nyebutin kasusnya Pak, soalnya ini kan pra peradilan itu. Udahlah gua putusin lu KPK kalah gitu karena lu nggak spill tipis-tipis bro gitu. Lah kok gitu sih gitu kan aturannya gini menurut KPK gitu. Gue jadi obrolan santuy gitu. Iya. Nah terus kemudian KPK gitu cara main lu ya udah gue ikutin deh cara main lu. Gitulah. Kira gitu ya. Iya. Kasus ini kan sebenarnya jadi perhatian publik, itu tadi udah disampaikan sama Dani soal bagaimana ini melibatkan nama besar gitu dari sebuah partai besar juga gitu. Kalau perhatian publik untuk saat ini kira-kira ke mana nih Pak Dani? Kemana gimana? Sebesar apa perhatian publik terhadap kasus ini dan apa implikasinya yang dilihat sama publik atau spekulasi yang dilihat sama publik gitu. Kalau yang per saat ini kan sebenarnya ya ini kan jadi satu step awal lagi gitu. Ketika dulu KPK netapin udah gaungnya gede, terus kemudian lambat laun turun gitu. Ini menurut saya sih ya akan gede dikit, nah tapi mungkin akan jadi poin gedenya akan lebih lagi tersorot ketika mungkin ya siapa tahu KPK memutuskan untuk menahan Pak Hasto dan segala macam, itu akan jadi momentum gede lagi gitu. Terus kemudian ya itu tadi gongnya ya pada saat di pengadilan gitu, pengadilan dan kemudian putusan itu akan gong sekali gitu. Dan ujungnya ya siapa tahu sekalian nangkep Harun Masiku kalau masih hidup. Kemarin soalnya ada yang bilang kalau masih hidup gitu ya. Udah ada info baru Pak dari hasil sidang tadi yang disampaikan mungkin dari teman-teman Detik News yang bisa di-share lagi buat Detikers mungkin yang masih baru aja tune in atau mungkin bareng sama kita, apa aja mungkin yang secara brief bisa disampaikan dari hasil putusan tadi di pengadilan. Oke, ini yang tadi yang tadi saya sempat bahwa hakimnya itu menyampaikan pemohon di mana ya Hasto seharusnya mengajukan dua permohonan. Jadi bukan digabungin, tapi harusnya terpisah. Karena sprindiknya Pak Hasto itu kan ada dua, yaitu tentang kasus suap atau gratifikasi dan satunya soal perintangan penyidikan. Itu digabung dua-duanya sama beliau? Iya, sama Pak Hasto kemudian dua sprindik ini dijadikan satu dalam pra peradilan sekarang gitu. Menurut hakim seharusnya dipisah. Oh gitu. Yes. Nah, itu berpengaruh terhadap apa? Ya itulah kenapa kemudian putusannya tidak diterima. Oh. Gitu. Kalau misalnya satu-satu mungkin bisa jadi dulunya ditolak gitu ya, atau salah satunya ditolak. Dapat muncul lagi kemungkinan tersebut gitu. Cuman yang saya tadi bilang kenapa beda putusan tidak diterima dan ditolak tuh ini ketika di step awalnya lo ada yang error ya udah gue misalnya terima gitu. Jadi bukan ditolak. Kayak misal ada analogi misal katakan kita mau ngelamar di satu kantornya udah ngasih aba-aba, gue bukanya jam 9 sampai jam 5 sore. Dan ini datangnya jam 6 sore. Ya gak bisa diterima. Bukan ditolak. Tapi gak bisa diterima. Yes. Lu datang besok jam 9. Iya. Nah ketika dia masuk kemudian
dibaca, oh bisa kayaknya Iya. nggak masuk kualifikasi gue, Iya. ditolak. Nah ini ditolak. Iya. Itu Sesederhana bedanya ditolak Iya, dan iya, diterima. nggak eligible ke requirement aja gitu Yes, ya. Makanya gitu. tadi secara administratif gitu Yes. ya. Iya, gitu. tidak diterima. Berarti bisa dicoba lagi dong kalau tidak diterima. Yes, Bisa. Berarti. bisa gitu. Oke. Saganya masih panjang berarti ini Pak. Masih. Ini kira-kira akan ada apa lagi nih selanjutnya setelah ini? Tentunya kita akan tanya lagi bagaimana langkah KPK setelah ini gitu. Iya. Dan juga ke Hasto, Termasuk apakah Hasto ya juga termasuk ya. ke Pak Hasto juga, langkah setelah ini apa gitu. Apakah kemudian memang ingin mengajukan lagi? Yang possible apa langkah dari Pak Hasto? Oh, yang terakhir disampaikan oleh pengacaranya ya sebenarnya siap apapun putusannya gitu. Kalau kata saya mungkin daripada berlarut-larut ya tadi itu Sekalian pengadilan aja, gitu. Sekalian ya. perang Iya. di situ gitu, daripada di sini memakan waktu, walaupun sebenarnya pra peradilan cuma 7 hari tapi kan menguras energi dan tenaga dan waktu. Udah sempat ada statement nggak dari kubunya Pak Hasto bahwa ya udah ya nanti di pengadilan juga kita ayoin gitu, atau masih tetap bersikeras untuk masih bermain di sini sih sebenarnya, bahwa dia yakin akan menang. Nggak harus sampai di pengadilan. Ya, jadi belum ada, karena baru anget banget putusan, jadi kita Iya belum sih. tahu bagaimana pandangan dia setelah ini sih gitu. Tadi Pak Hasto hadir langsung kah? Tidak. Oh enggak ya? Pra-peradilan nggak mewajibkan untuk si tersangkanya hadir langsung, jadi dikuasain ke pengacara. Semuanya masing-masing Yes. lewat kuasa hukum ya. Benar. Alright, dan ini masih panjang Masih saganya. panjang. Yes. Dan ya balik lagi tadi ke pertanyaan gue, soalnya dari masyarakat tuh apa aja Pak sentimen-sentimen yang timbul mungkin yang diserap sama teman-teman Detik News. Oke. Sebenarnya kan kita juga melihat momentum juga di mana pimpinan KPK-nya pun baru. Kemudian ini pun juga langkah di pimpinan baru, berarti ada gebrakan-gebrakan yang dinanti. Dengan adanya hal-hal seperti ini, publik pasti melihat kayak mau ngapain lagi nih, mau kayak tadi, kayak apakah kemudian jadi satu step untuk nangkep Harun Masiku atau kemudian gimana, sebenarnya sih di situ. I see. Sebesar apa implikasi dari status Pak Hasto saat ini yang menjadi tersangka dan juga kemungkinan akan dibawa ke pengadilan terhadap PDIP mungkin, atau mungkin terhadap nanti penangkapan Harun Masiku? Kalau dari yang tadi saya bilang juga spill tipis-tipisnya KPK di pra-peradilan. Jadi KPK juga beberapa spill tipis-tipis kayak kedekatan Hasto di beberapa institusi, dan kemudian bagaimana kemudian Hasto bisa sempat diincar pada saat OTT di tahun 2020 pada saat ini Pak Harun Masiku, dan kemudian itu sebenarnya cabangannya agak lumayan banyak gitu, karena menurut dari jawaban KPK di peradilan juga sempat mention mantan ketuanya sendiri gitu, ketika mau OTT mantan ketuanya konvers gitu. Nah itu akan jadi bahasan terbaru kemana arah kasus dan cabang-cabangnya mau kemana nih gitu. Siap. Wah, Oke. banyak berarti ya. Masih panjang, masih banyak. Wow. Kebayang dari ini teman-teman Detik News tuh ngegarap berita ini dari awal kasus sampai sekarang tuh belum kelar-kelar tuh kayak ini kayak nunggu series kan? Iya, nunggu series. Seru kan nungguinnya dan setelahnya apa nih gitu. Di podcastin aja Pak itu Pak. Oh iya boleh. Dari episode 1 sampai habis iya, gitu seru ya. Kayaknya Saga-saga ini. Ya mari kita nantikan seperti apa selanjutnya. Iya. Tapi karena masih belum dapat lagi keterangan baik dari pihak KPK maupun Hasto, Kristianto gitu ya. Jadi kita masih menunggu juga. Tapi sambil bisa diupdate nanti di Detik News tentunya. Pasti. Laporan dari teman-teman. Terima kasih Bapak Detektif Kogoromuri. Wah, Bapak detektif ya. Tidur dong ya. Jadi selalu memberikan kita belum ketemu tadi, belum keinget jadinya analogi tadi, belum ya. Mungkin next time kali ya. Iya, penembakan itu. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Dhani.